menghitung pajak penjualannya saja, tapi juga pajak pembelian yang dilakukan oleh PKP gitu. Nanti dibahas juga ya di contoh soal supaya paham maksudnya kemana nih. Selanjutnya karakteristik yang kelima adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Nah, jadi karakteristik PPN itu yang paling mengena, paling mudah dipahami adalah pajaknya memang dikenakan khusus dalam negeri. Nah, PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP atau barang kena pajak dan atau JKP, jasa kena pajak yang dilakukan dalam negeri. Karena kalau yang di luar negeri itu beda lagi ya. Kemudian karakteristik PPN yang keenam adalah bersifat netral. Maksudnya adalah dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa. Prinsipnya tempat tujuan. Jadi dipungut pada saat barang atau jasa tersebut sudah sampai di tempat tujuan pembeli. Gitu. Karakteristik yang terakhir adalah tidak menimbulkan pajak berganda. Jadi untuk PPN khusus PPN saja, tidak berkaitan dengan pajak-pajak yang lainnya. Itu untuk karakteristik PPN. Selanjutnya karakteristik PPNBM. Yang pertama adalah merupakan pungutan tambahan. Nah, maksudnya apa? PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Nah, ini yang tadi Ibu bahas di awal ya. Ketika ada PKP atau pengusaha kena pajak yang mengimpor barang dari luar, nah, ketika barang tersebut diperoleh, dia harus membayar dua jenis pajak. Yang pertama adalah PPN, kemudian yang kedua adalah PPNBM. Makanya di sini disebutkan PPNBM merupakan pungutan tambahan. Yang kedua, karakteristiknya adalah hanya dikenakan satu kali. Jadi pada saat mengimpor atau penyerahan barang kena pajak saja. Jadi tidak seperti PPN ketika beralih tangan, beralih proses, dia terus bertambah PPN-nya, jumlah PPN-nya. Tapi kalau PPNBM hanya sekali pada saat barang atau komoditas impor tersebut diterima atau diserahkan kepada pengusaha kena pajak. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan. Nah, karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan. Dapat dikreditkan itu maksudnya maksudnya adalah harus dibayar langsung pada saat itu juga. Jadi tidak bisa seperti perhitungan PPN, diselisihkan dulu dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Tapi kalau PPNBM langsung dibayar oleh konsumen pada saat itu juga ketika barang diserahkan. Yang terakhir, jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Gitu. Itu untuk karakteristik PPNBM. Selanjutnya, ada perbedaan nih antara PPN dan PPNBM. Walaupun satu ras, satu kelompok, tapi ternyata ada perbedaannya antara PPN dan PPNBM. Yang pertama, dilihat dari kategori jenis pungutannya. Kalau PPN jenis pungutannya atas nilai tambah barang. Jadi, satu barang ditambah PPN. Nah, itu yang dinamakan nilai tambah barang. Jadi, barang yang tadinya harganya 10.000 ketika dijual ke konsumen ditambah PPN-nya misalnya 10%, maka harga barangnya menjadi 11.000 menjadi 11.000. Nah, itu nilai tambah barangnya adalah 1.000 karena PPN-nya adalah 10%. Kalau jenis pungutan PPNBM, pungutan tambahannya yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Nah, kalau jenis pungutan PPNBM ini
barangnya harus dikenakan PPN dulu, baru nanti ditambahkan dengan pungutan PPN BM. Jadi ada 2 kali ya pungutannya. Oke, untuk kategori pengenaan pajak. Nah, untuk pengenaan pajak PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Yang tadi Ibu sudah terangkan, kalau misalnya perusahaan A menjual ke perusahaan B, dijual lagi dari perusahaan B ke perusahaan C. Nah, itu tuh terus nambah PPN-nya sampai akhirnya seluruh PPN totalnya ditanggung oleh konsumen akhir gitu. Tapi beda lagi dengan pengenaan pajak PPN BM. PPN BM ini hanya dikenakan 1 kali, yaitu pada saat penyerahan atau penerimaan barang impor barang kena pajak. Nah, perbedaan yang ketiga dari kategori pengkreditan PPN. Nah, kalau PPN bisa dikreditkan antara pajak masukan dengan pajak keluaran. Bisa dikurangi, nanti hasil selisih dari pajak masukan dengan pajak keluaran baru bisa disetorkan ke negara. Tapi kalau pengkreditan PPN BM itu tidak ada dan tidak dapat dikreditkan karena pajaknya harus dibayar langsung, disetorkan ke negara. Gitu. Nah, sekarang kita beralih ke tarif PPN. Karena objek pajaknya meliputi ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP atau barang-barang yang dijual di dalam negeri, semua tarifnya sama, yaitu 10%. Ya, jadi untuk PPN kalian tidak usah bingung karena tarifnya hanya 1, yaitu 10% untuk seluruh jenis barang dan jasa. Nah, kalau tarif PPN BM ada 4. Yang pertama, tarif 10%. Nah, 10% ini kategorinya untuk kendaraan bermotor, kategori tertentu. Ini harus diulik lagi ya di undang-undangnya, karena nanti ada ciri-cirinya. Kendaraan bermotor kategori tertentu itu apa saja? Lumayan banyak, jadi bisa nanti dicari tahu sendiri ya. Kemudian alat rumah tangga, rumah, televisi, dan minuman non-alkohol. Dia masuk kategori 10%. Kemudian selanjutnya 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu juga. Nah, nanti ada perbedaannya nih antara yang 10% dengan 20% apa ya? Nanti bisa dicari tahu ya. Kemudian peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari yang diimpor. Selanjutnya tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya impor minibus, kombi, pick up, itu akan dikenakan tarif 25%. Dan yang terakhir adalah tarif 35%, yaitu minuman bebas, alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, kulit buaya, kulit ular, pokoknya yang impor, dan barang pecah belah serta bus. Itu dikenakan tarif 35%. Gitu. Oke, sekian materi untuk PPN dan PPN BM part 1. Kita nanti insya Allah ketemu lagi di PPN dan PPN BM part 2 terkait mekanisme dan perhitungannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.